Jadi hari ini saya ada repost story-nya WH Project yang saya bikin waktu tanggal 1 Oktober ya. Di situ di bawah kelihatan jelas memories. Saya bilang prediksi bisa trading sampai dengan sekiranya tanggal 7 dan target IHSG 5040. Di situ kita kasih notes mindset dikit IHSG-nya ya. Jadi highest-nya kemarin tanggal 6 Oktober 2020 itu di 5023. Sedangkan target saya 5020. Tapi pas di hari ini 7 Oktobernya IHSG sempat pullback dan sebagian orang nanya, kok waktu itu tahu tanggal 7 ada sesuatu. Halo semuanya, welcome to my channel. Jadi tadi kalian udah lihat, saya ada lihat apa sortir IHSG di story-nya WH Project. Jadi itu kebetulan saya yang bikin di sana. 1 Oktober saya bilang kita bisa trading sekiranya sampai tanggal 7-nya. Dan hari ini video ini saya buat 7 Oktober 2020. Dimana IHSG kita sama-sama sempat pullback sebentar, naiknya cuma sampai 5004. Basically nggak kembali ke level tertinggi hari sebelumnya gitu ya. Jadi tanggal 6-nya sempat tertinggi di 5023. Ya prediksi saya 5040 agak meleset, tapi tanggal 7-nya benar-benar something happen. Nggak bisa balik ke harga tertinggi. Ya, memang kebetulan ada yang nanya, ada apaan sih tanggal 7 gitu. Sebenarnya waktu itu saya belum bisa jawab juga. Maksud saya, jangan sampai apa ya, terlalu kayak mau kayak kayak mendahului waktu banget gitu ya, kan nggak etis juga. Lagi pula saya kan jawab perhitungan analisa doang. Kalau bilang sentimennya apa saya juga nggak tahu. Dan mungkin kalau sebagian dari kalian bilang nih cuma cocok-cocokan karena hari ini IHSG tutup gap. Ya kita berpikir logisnya, tanggal 1 Oktober saya bikin tuh saya sama sekali nggak tahu tanggal 6-nya bakal ada sentimen undang-undang Ciptaker, lalu IHSG bakal gap up, itu sama sekali nggak tahu. Jadi benar-benar prediksi yang dibuat tanpa perkiraan akan adanya gap yang akan ditutup dan pullbacknya terjadi. Nah, saya memang khusus jadinya bikinin ini dalam video. Padahal kalau mau jawab langsung sama yang nanya, ya jawab aja selesai. Tuh kan. Cuman, kenapa akhirnya jadiin video? Saya tertarik untuk mengajarkan orang tuh membaca arus dana. Jadi, teknikal, fundamental penting, bandemologi penting, dan dari bandemologi itu sendiri adalah intinya arus dana. Yang saya harapkan kalau teman-teman bisa ngerti. So, one day kalau kalian mau coba ngikut-ngikutan trading, coba bermodalkan arus dana, bisa lebih gampang ambil kesimpulannya. Ya, apalagi di saat bulan Oktober ini, lagi banyak tuh saham-saham third tiba-tiba naik. Coba cek fundamentalnya, banyak yang masih minus. Ya, walaupun yang plus tetap aja ada, tapi rata-rata minus. Ibaratnya lu mau holding pun juga takut, apalagi sadar nih naiknya cuma pas lagi yang blue chipnya sepi. Teknikalnya, ya paling kita cuma trend following doang. Tapi otomatis sebelum teknikal jadi kan ada arus dananya. Nah ini yang bisa jadi ilmu, bisa saya terapkan, yang juga saya pakai, gimana ceritanya tanggal 7 saya bisa, maksudnya dari tanggal 1 saya bisa dapat gambaran bahwa tanggal 7 itu akan ada something di HSG. Nah, nanti saya akan buat beberapa penjelasan sekaligus saya akan coba buat prediksi ya sampai akhir tahun 2020, berhubung sisa 2 bulan. Dan sebelum mulai, saya mungkin terpaksa bikin disclaimer karena saya ada pelajarin beberapa vlogger saham itu agak dapat masalah ya. Masalahnya sebenarnya sederhana banget, dimana yang ngikut video dia, maksudnya nonton video dia, katanya merasa jebak. Tapi kalau saya lihat kronologinya, sebenarnya video dia diupload udah lama baru ditonton. Jadi ya basically dua-duanya ada salah lah ibaratnya. Mungkin si pengupload nggak tulis tanggal uploadnya kapan, yang nonton telat. Kebetulan harga sahamnya belum berubah atau udah naik balik lagi ke harga saat direkomendasikan, situasi udah beda, beli kalah. Ya, jadi untuk menghindari hal seperti itu, saya disclaimer dulu adalah data yang hari ini, 7 Oktober 2020 ini, mungkin nggak akan berguna lagi tahun depan. Tapi kalau kalian mau belajar untuk baca arus dananya bisa aja, tapi pastikan untuk predik IHSG-nya udah nggak ada guna, udah lewat gitu ya. Dan kalau misalnya saya ada mention saham pun mungkin udah nggak ada artinya lagi gitu. Nah, lalu ini data yang saya upload hari ini, saya mungkin nggak buat update ke depannya. Karena yang entah sibuk trading lah atau yang lainnya, jadi ada kemungkinan saya nggak buat update lebih lanjut. Jadi benar-benar ini cuma mengajarkan membaca arus dana yang nanti kelihatan secara teknikal bagaimana caranya. Tujuannya ya next time kalian terapkan sendiri dengan kondisi yang baru. Gitu. Jadi bukan ngotot sama kondisi saat ini, terus kalian bilang, weh pak, predik lu salah.
Ya predik boleh aja salah, yang penting sesalah-salahnya tetap kita adjust gitu sama kondisi market. Analisa boleh salah, tapi sesalah-salahnya lo trading nggak boleh kalah. Harus at the end tetap profit. Paham ya? Jadi hari ini trading cuan, besok cut loss dikit gak apa-apa, tapi akhir bulan tuh tetap harus posisi equity plus. Itulah trading. Nggak ada orang beli naik doang, turun doang nggak mungkin gitu. Naik dan turun, cuan cut loss itu biasa, tapi at the end lo harus selalu cuan. Gitu ya. Ya, kita akan mulai dulu dengan gambar pertama. Ini adalah IHSG ya. Hari ini 7 Oktober 2020, ngulangin tanggal lagi. Tutup di 5.004. Dan kalau ini kan intraday kita lihat jelas sekali sempat ada pullback ya. Kalau lihat gambarnya itu sekilas 4970-an sebelum akhirnya naik. Dan kalau kita lihat juga penutupan 5.004 itu tarikan di belakang. Karena sisanya datar, berarti itu yang sebelah kanan jelas sekali berarti 15 menit terakhir karena udah nggak berubah harganya. Kalau saya pribadi tebaknya yang ngangkat itu karena adalah saham BBCA di sini. Ya. Jadi ini jelas banget BBCA pun mengalami tarikan di penutupan. Jadi kalau tadi pullback ini nggak disertai dengan BBCA naik, perkiraannya IHSG masih di area merah. Tapi syukurlah pullbacknya cuma sampai gap di 4.963. Itu bisa kelihatan dari chart di sini. Ya, jadi jelas banget IHSG tutup gap di situ. Rapi banget ya jadinya. Kalau kayak begini kan udah kayak anak tangga. Apalagi IHSG di 5.000-an lagi dan berarti kalau hitung dari tanggal 6, di tanggal 7, ini hari kedua. IHSG namanya testing 5.000. Dengan demikian besok akan retest lagi dong. Yes, akan retest lagi. Dan kalau bisa langsung dilewatin, syukur-syukur langsung ke 5.100-an. Ya, dan seperti yang kita tahu kan di level-level sebelumnya, sebelum masuk ada COVID, itu IHSG lumayan tinggi ya levelnya ya. Kurang lebih gapnya tuh dari 5.500. Ya, cepat lambat masih tutup. Namanya juga gap. Gitu kan. Belum lagi akhir tahun kan kita percaya ada Santarelli ya. Saya lupa namanya, Santarelli akhir tahun lah. Pokoknya saya bilangnya window dressnya akhir tahun. Ada lagi Januari Efek segala macamnya yang biasanya orang percaya akhir tahun IHSG akan naik. Jadi dengan ditutupnya gap ini ya udah menjadi sebuah indikasi yang bagus bahwa IHSG ngerapin chart untuk berpotensi menguat kembali. Nah, tapi kan tadi saya belum menjelasin dari sisi arus dana. Sebenarnya teman-teman kalau yang biasa lihat di Outlook di website whproyek.com/outlook itu kan selalu kita sekarang kasih data arus dana. Maksudnya nilai transaksi all market sekian kita kasih catatan. Nanti saya akan kasih lihat. Tapi kalau untuk kronologinya better lihat di investing.com. Kebetulan kita ada partnership juga jadi artikel kami dipublish di sana. Jadi kalau mau lihat yang historinya yang sebelum-sebelumnya bisa lihat dari sana. Kalau yang di Outlook biasanya selalu yang baru. Jadi dengan demikian Outlook yang hari ini tanggal 7 pun saat video ini buat udah nggak ada, ganti tanggal 8. Nah, artikel tersebut bisa lihat di sini. Nah, ini dia ya. Ini saya buka alert dari akunnya saya sendiri. Di situ artikel-artikel kami dari publish. Jadi, kalau mau lihat namanya ada data arus dananya, tuh. Nilai transaksi sekian, kena profit taking. Waktu tanggal 6-nya, sebenarnya kita juga udah bikin sewajarnya ada markup. Nah, jadi waktu itu saya sebutnya markup, walaupun banyak yang bilang itu sentimen omnibus law. Saya pribadi lebih menilainya adanya markup karena dari segi arus dana. Apa yang terjadi waktu itu? Nah, ini kita akan jelasin. Jadi sebenarnya waktu itu terjadi adalah nilai transaksi all market itu mengecil. Tapi kalau secara teknikal, volume IHSG itu hampir datar. Value itu kan karena lot kali harga. Nah, kayak di portofolio kan kita beli stock value, lalu lotnya berapa, akhirnya jadilah ya value-nya gitu kan, harga beli, lot beli, jadi stock value-nya. Nah, yang waktu itu terjadi adalah, saya bilang, volume IHSG itu nggak terlalu berubah signifikan, datar lebih cepatnya, nilai transaksinya kecil, berarti ada pembelian besar di harga yang lebih rendah. Pengertian saya begitu. Ya, memang kebetulan saham-saham third-liner yang gorengan juga lagi pada naik, ya itu memang mungkin yang membuat volume tinggi. Tapi saya memiliki kecurigaan bahwa adanya pembelian cukup besar di saham-saham yang mempengaruhi IHSG, mungkin big caps, yang
dibeli di harga lebih rendah, lotnya lebih banyak, sehingga akhirnya dari value transaksinya kok kecil-kecil terus. Dan kalau diambil buktinya, secara teknikal akan dapat. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Jelas ya, jadi kita lihat. Dari September yang turunnya terendah itu di tanggal 24 kalau nggak salah itu, yang candlestick hijau panjang, tapi sebenarnya itu kan bottomnya gitu ya hitungannya. Sekitar 4.800-an itu MACD pun sudah mulai memendek. Sampai akhirnya terjadi crossing di tanggal 1 atau tanggal 1 Oktober ke atas ya kalau kita lihat. Nah, MACD histogram itu salah satu indikator saya untuk melihat market tuh mau masuk masa jenuh atau enggak. Walaupun kalau dalam studinya mungkin nggak ada istilah oversold atau overbought ya di MACD ya. Tapi kalau kita perlakukan demikian, bisa ketemu ada kalanya di mana MACD histogram bicara duluan, dengan di mana MACD histogram yang memendek lebih pendek daripada sebelumnya, itu adalah tanda akan terjadi pembalikan arah. Sedangkan sinyal lainnya yang merah dan biru itu biasa datangnya terlambat. Nah, sejak itu saya dapat kesimpulan bahwa nih HSG volumenya tinggi, volumenya datar, nilai transaksi yang mengecil, itu karena udah ada akumulasi di harga yang lebih rendah. Nah, sisanya udah terjadi, jadi kita nggak perlu bahas. Nah, prediksi 5040-nya itu didapat dari resisten yang diambil dari MA. Jadi dapatnya sekitar 5000, kalau nggak salah 5036 sebenarnya. Jadi saya ambil bulat 5040. Itu prediksi saya. Jadi saya memperhitungkan bahwa kan kita masuk window dressing pada waktu 1 September. Kalau yang masih kejadian pasti tahu 1 September penutupan IHSG nggak terlalu dalam. Sorry, 30 September penutupan IHSG nggak bisa turun lebih dalam lagi. 1 Oktober naik. Itu saya langsung keluarkan statement market masuk window dressing. Window dressing itu biasanya waktu sekitar 1 minggu. Jadi saya tinggal hitung aja 1 minggu dari 30 Oktober. Ya paling cepat tanggal 7 gitu kan. Biarpun belum benar-benar 7 hari market, mungkin baru 5 hari. Saya berkesimpulan bahwa level 5000 akan dihampiri dengan estimasi tertinggi 5040. Nah, itu kenapa bisa pas banget kan, seolah-olah kayak tahu duluan. Ke tanggal 1 lu ngomong tanggal 7 akan terjadi something. Bisa trading sampai tanggal 7. Seolah-olah tanggal 7 itu IHSG nggak akan naik lebih tinggi lagi. Dan kebetulan, kita bilang kebetulan aja ya, terbukti IHSG ditutup di 5004, di tanggal 6-nya masih lebih tinggi. Ya, jadi IHSG tidak berhasil mencapai level tertinggi sebelumnya. Benar-benar pullback-nya kelihatan di sana. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, mungkin kalau nggak BBCA diangkat di penutupan, kita mungkin tadi closingnya masih merah. Nah, itu serunya. Jadi kita baca arus dana untuk ambil kesimpulan. Dan terbukti secara teknikal pun dapat gambarnya ya. Jadi mana mau lagi teknikal itu jangan nggak digabung. Kalau bisa gabung aja. Kalau masih bingung-bingung gitu. Ambil kesimpulannya. Jadi kita gabung, arus dananya dapat, teknikalnya kelihatan. Oh, chartnya memang udah mau jenuh. Boleh mulai ambil aksi. Mungkin sebagian dari kalian kalau udah beli saham Big Banks udah ngerasain ya. Terutama di BRI karena sempat mau turun ke 3000-an. Kemarin ke 3200 sekian. Berarti udah cuan. Ya itu salah satu buktinya juga. Nah, saya udah bilang ada disclaimer segala macam. Saya juga ingin kasih outlook sedikit untuk IHSG sampai akhir tahun. Dengan 2 prediksi ya di gambar yang akan saya kasih lihat. Biasanya sebenarnya di WH Project itu kami dibilang tukang tebar fear. Jadi karena kebetulan waktu 2018 kami bikin prediksi di mana saham mining akan jatuh di 2019 terjadi. Di tahun 2019 kita bilang tahun ini saham bank akan jatuh, terjadi, masuk COVID kan. Ya, dan kalau kalian lihat dari harga sekarang sampai ke harga Januari, itu belum balik. Jadi ya katakan prediksi kita terjadi 2 kali itu, orang mulai kenal kita tukang nebar fear, bearish messenger gitu ya kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya. Saya lebih senang sih bilang bearish messenger sih. Sebenarnya itu sifatnya balance, karena kalau orang ngomong yang bagus-bagus doang, saya sebenarnya juga bisa. Tapi semua orang udah melakukan itu, kenapa nggak ada satu minimal yang kasih tahu indikasi akan turun? Kan lebih realistis, karena nggak ada saham yang naik doang. Ada masanya koreksi dulu. Nah, momen koreksinya ibaratnya kita alarm koreksinya. Jadi sebenarnya itu bukan jadi khusus mau nakutin orang, enggak. Kita cuma mau kasih tahu bahwa ada masa-masa market harus istirahat dulu. Nah, karena itu kita akan mulai outlook ini di kondisi yang jeleknya dulu ya. Saya penasaran beberapa dari kalian yang ngelihat chart seperti ini, apakah mungkin sependapat dengan saya kalau saya bilang ini pola head and shoulders. Kiranya begini gambarnya.
Jadi kita lihat left shoulder-nya udah ada, terus IHSG naik, bikin head-nya di 5.400, kayaknya nggak nyampe sih, 5.300 sekian, lalu turun lagi ke area 4.800, sekarang lagi naik di 5.004. Kalau saya bilang membentuk right shoulder, bisa dong ya, karena mendekati dan memang sangat mirip gitu. Jadi kalau misalnya jadi right shoulder beneran, itu IHSG bisa naik ke 5.100, mendekati 5.150. Itu yang saya kasih garis yang warna putih. Nah, kalau misalnya ini serius jadi head and shoulder, maka setelah 5.100-an IHSG akan turun kembali ke 4.800 dong. Mungkin banget. Ya, jadi kalau udah benar jadi, ya amit-amitnya worst skenario-nya IHSG turun. Turunnya kemungkinan ke 4.700. Ya, dan harapannya saya untuk kali ini saya salah. Daripada nakutin orang mulu, market turun mulu gitu kan. Saya juga bosen soalnya. Tradingan tuh bawaannya agak-agak nggak tenang. Nah, jadi kalau misalnya kali ini bisa salah, syukur. Tapi kalau misalnya bener, ya ini ancang-ancangnya kita. Berarti IHSG akan naik ke 5.100 sekian, estimasi 5.130. Ya, kalau mau rapi banget jadi right shoulder, besok turun lagi ke 4.800-an, itulah pengujiannya. Confirm atau enggak. Kalau misalnya nggak confirm jadi head and shoulder, maka akan jadi range-nya IHSG 4.800 sampai dengan 5.130-an yang tadi saya sebut. Itu akan jadi range yang enak buat trading saham blue chips. Lumayan jauh dari IHSG-nya, 300-an poin. Gitu ya. Nah, good skenario-nya adalah melewati 5.130, IHSG akan kembali ke atas. Ingat, kita ada akhir tahun. Gitu kan, sentimen akhir tahun, kalau lihat historicalnya kan IHSG selalu naik. Jadi ini adalah kondisi worst skenario-nya yang mungkin terjadi, tapi yang amit-amit jangan terjadi. Jadi, melihat IHSG berpola seperti ini, saya bilang masih bisa naik. Sekitar 5.100-an, estimasi 5.130, membentuk right shoulder. Dan mudah-mudahan batal. Nah, kalau kalian jago trading, momen-momen begini ya harusnya bisa dimanfaatin banget. Ya, dalam bentuk right shoulder tadi kita range-nya masih cukup jauh. Buat yang mau trading saham blue chips bisa. Mau yang second liner mestinya juga bisa. Karena kalau market naik ya habis blue chip second liner gitu kan. Kalau udah lagi sepi mau turun baru third liner yang jalan. Sebagai alternatif doang. Nah, saya kemarin ada beberapa pertanyaan ke saya masuk. Kalau misalnya saya pegang saham-saham blue chip tuh saya mau invest aja boleh nggak? Ya, in the long term, saya juga sempat pernah bahas di vlog saya yang tentang IHSG udah naik, saham masih ada yang stuck. Kalau bicara in the long term dan kalian beli saham blue chip, sebenarnya nggak usah khawatir. Sebenarnya kalau bilang blue chip sama second liner tuh kalau mau long term nggak masalah. Kenapa? Karena dari segi market caps, liquidity mereka lebih aman. In case kalian mau cut loss bisa, kalau nggak mau pun, pikir gini aja. Setiap emiten kalau yang memang serius mau jaga kepercayaan investor pasti akan jaga kinerja perusahaan supaya untung terus. Kalau untung terus yang makin mau beli sahamnya banyak. Ya jadi semakin tinggi permintaan ya harga saham akan naik. So in the long term saya bisa bilang itu akan naik, nggak usah khawatir. Cuman lu siap nunggu nggak? Gitu. Kalau emang siap nunggu, do it. Nggak usah mikir-mikir soal chart. Gitu ya. Fokus aja ke misalnya kayak sekarang Omnibus Law. Efeknya ke sektor mana aja. Nanti yang saat ini lagi demo, apakah nanti mencapai jalan tengah, bisa susun strategi, sektor apa aja yang paling ketolong, mulai beli, nyicil. Tuh. Tapi kalau misalnya yang mau tradingan doang, ya better. Maksudnya mau trading dengan pola yang lebih aman, ya better tunggu IHSG gagalin head and shoulder-nya. Telat dong Pak, ya pasti telat memang. Cuman kalau memang konfirmasi naik, jauh lebih aman. Dan istilahnya gini lah, kalau emang udah konfirmasi naik, lo beli berapapun akan naik lagi. Gitu, karena itu namanya uptrend. Tinggal cari supportnya aja, cari supportnya nanti akan resisten baru. Jadi akan lebih gampang. Dan untuk window dressing akhir tahun ada catatan yang perlu diperhatiin. Dimana ini kan tahun spesial ya, spesial COVID ya. Jadi kan libur Lebaran kemarin dimundur ke bulan Desember. Jadi sebenarnya masa trading kita bulan Desember agak lebih dikit, yang saya perhatiin. Untuk window dressing akhir tahun ada atau enggak? Mestinya masih ada. Cuman waktu trading kita otomatis lebih sedikit. Belum lagi kalau jam bursa belum berubah, masih closing jam 3. So, agak lebih hati-hati.
ya mengingatkan kembali in the long term naik. Oke, cuman untuk yang main short term ini ngikutinnya mungkin agak lebih susah ya. Mungkin kalau mau swing juga bisa lebih lama. Belum lagi November Presiden election Amerika kan, itu akan lebih pengaruhi walaupun jangka pendek. Ya, saya nggak setuju dibilang kalau hasil Pilpres Amerika ngaruhnya ke IHSG. Kalau mau ngaruh ke Dow Jones duluan, baru ke IHSG. Itu pun apakah masih relevan banget? Karena kita lihat udah berapa kali Dow mau plus, IHSG belum tentu plus. Bisa plus dikit, bisa jadi merah. Kadang-kadang bisa ikutan plusnya lumayan, bisa. Tapi udah lumayan jarang gitu. Nggak selalu korelasinya sekuat zaman dulu. Itu kenapa saya bilang foreign flow mungkin berlaku hanya pada saham tertentu, tapi untuk baca indeks sudah lebih sulit. Apalagi kita lihat net sell mulu kan. Nah, jadi kiranya itu yang perlu diperhatiin. Kalau untuk trading, selalu ada jalan sih ya. Mau saham apa aja juga bisa. Yang tiba-tiba nggak kelihatan mau naik, juga bisa diperlakukan untuk trading. Metodenya simple aja, kayak yang selalu saya bawa di channel-channel lain saat collaboration maksud saya. Ilmunya adalah cari yang sideways, lihat ada yang beliin mulu atau enggak. Prinsipnya gampang banget, kayak emiten lagi buyback, lu pasti lihat broker yang sama terus beliin. Ya, itu karena orang itu, dana buybacknya gitu kan. Nah, kalau non buyback, hal tersebut juga sering terjadi. Nanti tinggal waktunya naik, di harga berapapun, silakan dijual. Itu target bebas banget gitu ya. Dan kalau saham yang tiba-tiba naik itu, sadar juga kalau tren sebelumnya aja datar, nggak ada urusan apa-apa tiba-tiba naik, ya resiko untuk tiba-tiba turun tuh terbuka. Jadi jangan langsung berubah niat jadi investing dulu. Kalau memang dari awal mau trading, tetap ingat pendirian. Itu juga salah satu cara untuk berhasil sampai akhir tahun ini. Nah, kiranya itu aja sharingnya. Jadi di sini saya bukan mau bilang, weh gue hebat, tanggal 7 bener-bener ada something di HSG. Nah, kalau bilang karena closingnya hijau, ya boleh bilang agak-agak gagal juga. Cuma karena closingnya penutupan, saya berani untuk bilang bahwa memang IHSG tetap terjadi pullback. Kalau nggak ketolong BCA, kita masih merah. Nah, dan apa yang terjadi, tadi udah saya jelasin semua, silakan diterapkan. Ilmu membaca arus dana itu bukan mengabaikan analisa teknikal atau fundamental, tapi arus dana itu menentukan minat atau fokus pelaku pasar lagi ke saham mana. Itu lebih mempercepat dalam melakukan trading, lebih mudah. Dan sampai kita ketemu di market di tahun 2021 nanti, stay safe, stay healthy, and stay cuan. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Kalau masih ada yang menarik untuk dibahas, dan juga ilmunya bisa pakai untuk diterapkan saham-saham lain. Mungkin kita review-review saham lain lagi yang lebih seru. Semoga COVID berlalu benar-benar di 2020 ini ya. And seperti biasanya, see you again.